Hai hai hai, apa kabar semua? Kita kembali lagi di tema 6, yaitu cita-citaku. Nah, kali ini kita akan membahas subtema 1, yaitu aku dan cita-citaku. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita sama-sama buka buku cetak tematik 6. Lalu kita buka yang subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran di pembelajaran 1. Nah, kali ini di pembelajaran 1 kita akan mengidentifikasi ciri-ciri puisi, kemudian mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kemudian, kita dapat membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarku. Nah, di sini ada bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Yuk kita mulai. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Sekarang, keluarkan buku catatan kalian. Nah, di sini ada catatan yang harus kalian catat, yaitu tentang apa saja. Yuk kita baca bersama-sama. Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Metamorfosis adalah proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan bentuk fisik setelah kelahiran atau penetasan sampai dewasa. Perubahan bentuk fisik tersebut terjadi karena pertumbuhan sel yang berbeda. Hampir semua serangga mengalami metamorfosis dalam tahapan hidupnya. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena tidak semua tumbuh kembang belalang mengalami perubahan. Oke, tadi kan kalian sudah mengetahui apa itu yang namanya pertumbuhan, perkembangan, metamorfosis, metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Nah, semua itu akan membantu kalian dalam memahami terutama yang metamorfosis itu adalah serangga. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan yang lainnya seperti unggas dan mamalia? Apa unggas? Unggas itu adalah hewan sejenis burung dan keluarganya. Kalau mamalia adalah hewan yang melahirkan seperti
kucing, anjing, gajah, dan lain-lain. Oke, nah sekarang buka buku latihan kalian. Di sini ada 2 gambar. Di dalam gambar ini kalian harus mencari dan mengurutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Nah, kalau di sini kalian bisa melihat ada kucing dan ayam. Oke, Ibu akan bantu dari pertumbuhan dan perkembangan ayam. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa ayam itu dimulai dari mana? Yang pasti bukan dari dewasa ya, walaupun dewasanya bertelur. Betul sekali, berarti semua dimulai dari telur. Nah, kalian gunting, kan di contoh gambar ini ada 4 tahapan. Nah, kalian gunting semua tahapannya kemudian disusun. Nah, lingkaran-lingkaran kecilnya kalian buat tahapan 1, 2, 3, atau 4 ya. Setelah itu dirapihkan gambarnya, ditempel baik itu ayam maupun yang kucing. Oke, next. Nah, tadi kalian kan sudah menyusun gambar perkembangan ayam dan kucing. Nah, sekarang waktunya kalian membuat kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Bagaimana caranya? Tadi Ibu sudah mencontohkan bagaimana tahapan pertama dari telur. Nah, sekarang kalian menceritakan dan membuat kesimpulan seperti ini. Ayam, tahapan perkembangan ayam dimulai dari telur. Setelah telur menetas, maka terjadi apa? Setelah itu apa? Hingga akhirnya menjadi ayam dewasa. Seperti itu ya mengerjakannya. Ingat, kerjakan sendiri. Boleh meminta bantuan papa mama, tapi bukan papa mama yang mengerjakan. Membuat kesimpulan ini harus menggunakan bahasa kalian sendiri. Tentunya ibu pasti tahu mana bahasanya papa mama, mana bahasa yang kamu buat sendiri. Ya, jadi kerjakan secara mandiri supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti tahapan perkembangan ayam dan kucing yang sudah dikerjakan tadi. Oke, itu tadi yang menyudahi pembelajaran 1 kita. Artinya pembelajaran 1 bagian yang kedua ini sudah selesai. Artinya pembelajaran 1 kita sudah selesai nih. Kalau ada materi berikutnya, berarti kita akan memulai di pembelajaran 2. Jangan lupa dikerjakan latihannya dan jangan lupa dicatat di buku catatan. Oke, sampai sini dulu. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Dadah.